Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil proyek UAS kami, pembuatan sistem informasi berbasis web yang bertemakan pendaftaran peserta didik baru. Berikut nama kelompok 2 kami sebagai berikut: Rahmat Afriadi dengan NIM 192 00782, Satrio Nugroho dengan NIM 192 00777, Gusti Wijaya Saputra dengan NIM 192 00421, Galinggi Septiar dengan NIM 192 00436, Ahmad Daniawan dengan NIM 192 00308, Safira Avalia dengan NIM 192 00391. Selanjutnya, latar belakang. Pendidikan merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi muda dalam menyambut dan menghadapi perkembangan zaman di era global. Maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkannya kualitas sumber daya manusia. Perkembangan teknologi berdampak pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran tidak terlepas dari media, metode, dan hasil belajar. Media dapat digunakan sebagai sarana dalam memberikan materi pendidikan yang disampaikan oleh guru kepada murid siswa, sedangkan metode belajar mengatur pada pengorganisasikan bahan ajar dan strategi penyampaiannya. Selanjutnya, hasil belajar diukur dengan efektif dan efisien untuk mengetahui kemampuan dan minat siswa terhadap mata pelajaran. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran dan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Siswa lebih banyak belajar secara teori, belajar di kelas lebih diarahkan pada kemampuan anak untuk memahami mata pelajaran. Sedangkan teori yang dipelajari siswa kurang adanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa kurang mengerti lebih dalam dari mata suatu pelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, kehadiran guru diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas siswa, sehingga siswa dapat mempunyai pengetahuan tidak hanya teori maupun bisa mempraktikkan guna untuk masa yang akan datang dalam perkembangan zaman. Analisa sistem berjalan. Sistem informasi pendaftaran siswa baru pada instansi pendidikan MI Al-Ihsan adalah sebuah sistem yang masih lemah. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang diketahui melalui beberapa permasalahan yang dibahas pada bab pertama, yaitu masih menggunakan sistem pendaftaran secara manual, kurang efisien bagi siswa dan admin, terbuangnya waktu dan tenaga, sehingga dari kelemahan tersebut dibutuhkan sistem yang baru, yaitu sistem informasi pendaftaran siswa baru secara online dengan menggunakan teknologi website. Analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk diaplikasikan adalah sebagai berikut: 1. Sistem operasi. 2. Windows 10. 3. Visual Studio Code. 4. PHP. 5. Bootstrap dan Coding Ether. 6. Web server atau XAMPP. Kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Prosesor minimal Intel Core i5. 2. Hard disk 1 tera. 3. RAM minimal 8 GB. 4. VGA card minimal 512 MB. 5. Komputer, mouse, CD-ROM, dan printer. Selanjutnya, activity. Di sini saya akan menjelaskan activity pendaftaran akun. Langkah pertama, pilih menu pendaftaran. Selanjutnya, menu pendaftaran, lalu tampil form pendaftaran, mengisi semua kolom yang tersedia, menekan tombol daftar. Selanjutnya, melakukan proses konfirmasi.
lalu tampil pesan konfirmasi pendaftaran tidak atau ya. Selanjutnya memeriksa kelengkapan form, lalu menyimpan ke database. Selanjutnya tampil pesan pendaftaran berhasil. Selanjutnya activity login. Pertama, membuka web PSB. Selanjutnya web PSB, lalu tampil halaman home untuk peserta. Selanjutnya mengisi NISN dan mengisi email dan paspor. Selanjutnya menekan tombol login dan memeriksa kelengkapan form, validasi email dan paspor. Tampil pesan selamat datang. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan activity biodata. Langkah pertama, pilih menu akun saya dan pilih menu biodata. Menu biodata, tampil form biodata, mengisi semua kolom yang tersedia, menekan tombol simpan, melakukan konfirmasi, tampil pesan konfirmasi tidak atau ya, memeriksa kelengkapan form, menyimpan ke database, lalu tampil pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan activity diagram melihat hasil seleksi. Langkah pertama, pilih menu hasil seleksi. Selanjutnya menu hasil seleksi, tampil form hasil seleksi, lalu mengisi kolom NISN dan nomor peserta. Selanjutnya menekan tombol cek hasil seleksi. Selanjutnya memeriksa kelengkapan form, lalu melakukan validasi NISN dan nomor peserta. Tampil hasil seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galing Septiar. Di sini saya akan menjelaskan bagian struktur navigasi. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Di situ ada login dan registrasi. Nah, siswa yang pertama kali harus dilakukan adalah registrasi. Pada tahap registrasi, siswa atau pendaftar akan mengisi formulir akun. Kemudian siswa akan mengisi formulir biodata anak. Kemudian siswa akan mengisi formulir biodata orang tua. Setelah mengisi semua, maka siswa dapat melakukan login. Setelah melakukan login, tampilan awal siswa pada aplikasi yaitu ada user profile, ada syarat pendaftaran, ada pembayaran, ada konfirmasi pembayaran, ada jadwal. Yang pertama ada user profile. Di situ tentang nama siswanya, kemudian tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian pada syarat pendaftaran, di situ siswa harus mengupload akte kartu keluarga. Kemudian selanjutnya pada menu pembayaran, siswa dapat mendownload detail pembayaran. Kemudian pada menu konfirmasi pembayaran, siswa harus mengupload bukti transfer. Kemudian pada menu jadwal siswa dapat melihat jadwal-jadwalnya. Setelah itu, maka sekarang adalah tugas admin. Admin tugasnya yaitu dapat mengkonfirmasi pendaftaran. Kemudian dapat juga melihat detail pendaftar. Selanjutnya di situ ada admin dapat mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian admin juga bisa melihat detail pendaftar juga. Kemudian admin dapat melihat laporan. Kemudian admin dapat melihat mata pelajaran dan juga jadwal. Sekian dari saya, Galing Septiar. Terima kasih. Saya Ahmad Daniawan akan menjelaskan tentang entitas relation diagram. Entitas pendaftaran memiliki atribut ID, nama lengkap, tempat lahir, agama, dan jenis kelamin. Entitas pendaftaran juga memiliki atribut komposite yaitu ayah dan ibu. Untuk ibu memiliki atribut pekerjaan, tempat lahir, pendidikan terakhir, tanggal lahir, nama lengkap, dan agama. Sedangkan ayah memiliki atribut yang sama dengan ibu. Entitas pendaftaran berelasi dengan mendaftar dan diterima. Ayah atau ibu mendaftarkan siswa-siswinya yang dimana nantinya akan mendapatkan akun.
Setelah siswa atau siswi diterima, maka siswa memiliki kelas dan juga jadwal. Jadwal pun menjadwalkan yang nantinya akan disebut sebagai mapel. Saya Gusti Wijaya Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Apa sih yang dimaksud use case diagram? Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Nah, kemudian di sini terdapat sistem pendaftaran peserta didik baru. Nah, di sistem ini juga terdapat dua aktor yang bernama admin dan calon siswa. Dan kemudian di sini juga terdapat simbol relasi yang menghubungkan antara admin dengan use case. Nah, di sini juga admin dapat melakukan mengolah pengumuman, mengolah pesan, mengganti username dan password, dan mengolah user. Nah, dan di mengolah pengumuman itu terdapat menambah pengumuman, mengedit pengumuman, dan menghapus pengumuman. Dan di mengolah pesan juga terdapat melihat data pesan dan membalas pesan. Dan kemudian di mengolah user terdapat menambah user, mengedit user, dan menghapus user. Nah, jika admin ingin melakukan ini semua, admin harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada sistem include. Apa sih include? Include adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Nah, jika admin ingin melakukan ini semua, admin harus login terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada aktor calon siswa. Di sini calon siswa dapat melakukan isi data, registrasi, dan lihat hasil. Nah, jika calon siswa ingin melihatnya, maka calon siswa harus login terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada upload data, yaitu dengan simbol extend. Apa sih extend? Extend adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Nah, kemudian di bawahnya ada kesimpulan. Dengan sistem penerimaan calon siswa baru berbasis web, calon siswa tidak harus memastikan pengumuman dan jadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan hanya dengan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru sekolah. Sarannya adalah agar sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis web ini dapat berjalan dengan baik. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya diakses oleh bagian admin saja, namun untuk guru dan staf sekolah sesuai bagian. Selanjutnya saya Rahmat Apriyadi akan mendemokan website hasil karya proyek kelompok 2, yaitu website pendaftaran sekolah. Jika calon siswa ingin melakukan pendaftaran online pada website kami, maka langkah pertama yang dilakukan adalah klik tombol daftar. Lalu dia mengisi form akun, ini akun Gmail dia. Klik tombol lanjut. Selanjutnya siswa mengisi biodata diri. Anggap aja ini tes lengkap. Namanya tes lengkap, nama panggilannya tes, tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahirnya adalah Juni tanggal 1. Oke. Jenis kelamin laki-laki, anak kedua, jumlah saudara kandung 2, lanjut. Selanjutnya siswa diminta mengisi biodata orang tua. Pada form ini terdapat form data ayah, dan form data ibu. Nama ayah kita sebut saja di sini tes ayah. Tempat tanggal lahir Jakarta, lalu tanggal lahirnya biarkan saja ini. Pendidikan terakhir ayah S1. Pekerjaan karyawan swasta, penghasilan per bulan sekian, agama Islam, nama ibu, tes ibu,
tempat lahir ibu Jakarta, tanggal lahirnya juga dibiarkan saja sekian, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan IRT, penghasilan per bulan sekian, agama Islam, nomor telepon. Selanjutnya akan tampil halaman detail biodata. Jika si calon siswa sudah yakin terhadap data-data yang dia inputkan, maka calon siswa bisa klik tombol yakin kirim data pendaftaran. Selanjutnya, calon siswa tersebut akan melakukan login di form login dengan mengetikkan email dan password. Lalu, siswa akan terredirect ke dashboard siswa. Di dashboard siswa, terdapat menu user profile, syarat pendaftaran, pembayaran, konfirmasi pembayaran, jadwal, dan logout. Pada menu user profile terdapat detail tentang biodata siswa. Terdapat data siswanya dan terdapat data orang tuanya. Selanjutnya menu syarat pendaftaran. Pada menu ini, si calon siswa diharuskan mengupload fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga 2 lembar. Kita dapat menguploadnya di sini. Upload akte. Di sini saya menggunakan foto hujan. Anggap saja ini sebuah foto akte. Lalu foto kartu keluarga. Selanjutnya siswa bisa klik upload file. Setelah upload file berhasil, maka muncul pesan persyaratan sudah lengkap, tunggu konfirmasi admin paling lambat 2 hari kerja. Selanjutnya kita logout dari akun siswa dan kita login ke akun admin. Cara yang sama dengan memasukkan email dan password. Lalu admin akan terredirect ke dashboard admin. Pada dashboard admin terdapat menu konfirmasi pendaftaran, konfirmasi pembayaran pendaftaran, laporan, mata pelajaran, jadwal, dan logout. Halaman pertama yaitu konfirmasi pendaftaran. Seorang admin dapat melihat calon siswa yang sedang menunggu konfirmasi. Di sini ada nama pendaftar, yaitu tes lengkap, emailnya, status belum terkonfirmasi, aksi. Lalu seorang admin dapat melihat detail si siswa. Pada menu detail siswa ini terdapat biodata yang sama pada user profile siswa. Jika seorang admin merasa biodata siswa ini sudah valid, sudah sesuai dengan ketentuan yang diharapkan, seperti adanya dokumen akte, seperti adanya dokumen kartu keluarga, maka seorang admin bisa melakukan konfirmasi pada siswa ini. Konfirmasi berhasil, selanjutnya kita login ke akun siswa yang tadi. Pada dashboard siswa, ketika pendaftaran sudah dikonfirmasi oleh admin, maka muncul sebuah pesan, "Selamat, pendaftaran Anda sudah dikonfirmasi admin." Langkah selanjutnya yang harus dilakukan seorang calon siswa adalah melakukan pembayaran. Kita dapat melihat rincian pembayaran pada menu pembayaran. Di sini terdapat rincian pembayaran untuk kelas A, B, dan C. Bagaimana cara siswa mengetahui dia kelas apa? Kita bisa klik tombol cetak biaya yang harus dibayar untuk pendaftaran. Ternyata seorang siswa ini ada seorang siswa kelas A, maka berikut rincian bayaran yang harus dibayar. Lalu ada tombol cetak di sini untuk mencetak detail pembayaran yang harus dibayar. Kita download dalam format PDF. Lalu kembali, kita dapat melihat dokumen yang di-download tadi.
Berikut rincian pembayaran yang harus dibayar. Terdapat rincian pembayaran pendaftaran MI Al-Ihsan, biaya yang harus dibayarkan, nama siswa, lalu ada kalimat Anda masuk ke dalam kelas A dengan metode pembayaran lunas. Lalu selanjutnya, seorang siswa harus mengupload bukti pembayaran pada halaman konfirmasi pembayaran. Di sini kita kembali mengupload foto hujan saja. Anggap saja ini sebuah bukti pembayaran. Lalu klik upload. Setelah upload berhasil, maka muncul pesan persyaratan sudah lengkap. Tunggu konfirmasi admin paling lambat 2 hari kerja. Kita kembali logout dari akun siswa dan kita login kembali ke akun admin. Lalu selanjutnya admin dapat melihat seorang siswa yang pembayarannya belum dikonfirmasi di halaman konfirmasi pembayaran pendaftaran. Seorang admin dapat melihat detailnya. Seorang admin dapat melihat dokumen-dokumen si calon siswa ini seperti akte, foto keluarga, dan bukti pembayaran. Jika seorang admin merasa biodata ini dan dokumen siswa ini telah lengkap dan telah memenuhi syarat, maka admin bisa melakukan konfirmasi. Saat konfirmasi tadi, maka si calon siswa tadi sudah resmi menjadi siswa MI Al-Ihsan. Admin dapat melihat laporan tentang daftar siswa yang telah diterima di menu laporan. Ya, di sini ada siswa pertama, ada Rahmat Abradi, dan siswa kedua yang barusan daftar, yang baru tadi kita demokan. Selanjutnya kita kembali dulu ke akun siswa untuk melihat apa yang terjadi di akun itu. Pada menu konfirmasi pembayaran, terdapat pesan Anda sudah melakukan pembayaran. Lalu si siswa ini dapat melihat jadwal dia. Nah, ini adalah jadwal pelajaran untuk kelas A. Oke. Kita logout lagi dari akun siswa. Kita kembali ke akun admin. Selanjutnya, seorang admin dapat menambahkan mata pelajaran baru di halaman mata pelajaran. Dan berikut mata pelajaran yang telah ada pada sistem sebelumnya. Admin dapat menambahkan mata pelajaran baru dengan mengklik tombol tambah mata pelajaran. Kita ingin menambah mata pelajaran yaitu web programming. Lalu kita klik tombol simpan. Maka web programming itu telah ada di daftar mapel. Selanjutnya, seorang admin juga dapat mengupdate nama mata pelajaran. Coba kita update menjadi web programming 3, lalu klik tombol simpan. Maka nama mata pelajaran tersebut telah berubah menjadi web programming 3. Lalu selanjutnya, pada menu jadwal, seorang admin dapat mengatur jadwal pada setiap kelas. Contoh, di sini jadwal kelas C masih kosong, belum diinputkan semua. Sekarang kita demokan untuk menginputkan jadwal untuk kelas C. Klik tombol input jadwal kelas C, pilih harinya, pilih mata pelajarannya, web programming 3, lalu pilih harinya hari Rabu, klik tombol simpan. Maka selanjutnya pada kelas C hari Rabu terdapat jadwal programming 3. Sekian fitur-fitur dari proyek UAS kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Koreksi dan saran kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.